Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifda Sukma Putri dari Program Studi Ilmu Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme atau proses inflamasi dalam tubuh dari mulai terpaparan mikroorganisme atau agen sampai timbulnya 5 tanda dan gejala inflamasi. Berikut penjelasannya. Radang atau inflamasi adalah respon dari suatu organisme terhadap patogen dengan alterasi mekanis dalam jaringan. Berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar atau terinfeksi. Respon peradangan dapat dikenali dengan rasa nyeri, bengkak, demam, panas, kemerahan yang disebabkan karena terjadinya perubahan pembuluh darah di area yang terkena infeksi. Nah, yang pertama ada pembesaran diameter pembuluh darah yang disertai peningkatan aliran darah di daerah yang terkena infeksi. Hal ini dapat menyebabkan kulit tampak membengkak, kemerahan, dan penurunan tekanan darah terutama pada pembuluh yang kecil. Yang kedua ada aktivasi molekul adesi untuk merekatkan endotelia dengan pembuluh darah. Yang ketiga, kombinasi dari turunnya tekanan darah dan aktivasi molekul adesi akan memungkinkan sel darah putih bermigrasi ke endotelium dan masuk ke dalam jaringan. Proses ini dikenal dengan ekstravasasi. Reaksi inflamasi ini terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat-zat kimia maupun oleh patogen. Reaksi inflamasi ini ditandai ciri seperti kemerahan, membengkak, rasa sakit, panas. Kemudian terakhir itu ada tidak berfungsinya organ-organ tersebut atau berfungsi dengan secara abnormal. Tahap terjadinya inflamasi ini inflamasi terjadi misalnya ketika kulit kita mengalami cedera atau oleh benda tajam dan kemudian menyebabkan luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan yang terbuka tersebut. Kemudian terjadilah kemerahan atau rubor di area kulit yang terkena benda asing tersebut. Hal ini pertama kali terjadi pada saat mengalami peradangan. Bagian tubuh yang mengalami peradangan memiliki tanda-tanda seperti berikut. Yang pertama itu membengkak, kemudian menghangat, lalu timbul rasa nyeri dan kemerahan. Dan terakhir itu ada pergerakannya menjadi menurun atau kemungkinan disfungsi organ atau jaringan. Nah, reaksi ini dapat timbul pada arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut lalu menjadi melebar. Pembuluh darah yang tadinya kosong menjadi terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hipertermia yang menyebabkan warna merah lokal karena peradangan akut. Lalu setelah terjadinya kemerahan pada area tersebut, maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau disebut dengan kalor. Peningkatan suhu tubuh ini terjadi pada saat yang bersamaan ketika terjadi kemerahan pada kulit, lalu area tersebut secara bersamaan terjadi peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini terjadi di area yang terkena benda asing tersebut lebih banyak dibandingkan di daerah lokal. Suhunya sekitar 37 derajat Celcius. Gejala dari peradangan akut ini adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat meningkatnya permeabilitas dinding kapiler serta adanya penyaluran jaringan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang tercedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein, terutama albumin yang diikuti oleh molekul yang besar, sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan itu menjadi bengkak. Yang terakhir ada function lyase, adalah reaksi peradangan yang ditandai dengan nyeri disertai adanya sirkulasi yang abnormal sehingga akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat
sehingga menghasilkan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal dan menjadikan jaringan yang terinflamasi tersebut itu tidak berfungsi dengan normal. Nah, adapun neutrofil yaitu salah satu tipe sel darah putih yang berfungsi untuk melawan mikroba yang menyerang tubuh. Nah, neutrofil ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Neutrofil ini memakan sel-sel bakteri yang menginfeksi tubuh, terjadi pembekuan darah dan jaringan kembali menjadi sehat seperti semula.